meta lagi. Ngomongin masalah apakah dari kedua tim akan menggunakan hyper carry atau tidak. Karena kalau kita ngomongin masalah hyper carry, Yes. kita bisa ada kemungkinan kita bisa melihat Grok yang di ban terlebih dahulu. Itu dari Grok. banning phase-nya. Dan kalau dari picknya mungkin lebih berfokus sama supportnya terlebih dahulu. Yes, tinggal lihat pertama kali apakah Groknya di ban. Karena kalau bisa dibilang Sanji dengan Grok itu juga nyebelin banget ya. Ngelihat permainan dia dengan Grok, tapi kita bakalan cek apakah bakalan gunain hyper carry yang bener-bener lagi meta banget atau malah mau coba main seperti biasa saja. Oh, Main Parsha. yang bisa dibilang Your kayak team main is dengan banned. casual gameplay Casual, mereka. yes. Dan kalau misalkan casual gameplay dari Genflix Arrow Junior, harusnya mereka terpaku sama Granger nggak sih? Terpaku sama Granger ya. Iya, karena kan Bad Boy all the time sangat-sangat efisien dengan Paling sering pakai itu ya. Iya, dengan menggunakan Grangernya dia paling susah ditangkap. Aku pernah ketemu di ranked sama Genflix Arrow Wolf dan lawannya Bad Boy itu pakai apa namanya? Pakai Granger. Aku kan offlaner ya. Itu susah banget loh nangkapnya. Susah nangkep Susah dari nangkep seorang Bad Boy, iya. Granger Bad Lebih gampang nangkap Kido. Waktu kemarin. Serius. Berarti lincah banget ya, tapi mungkin aja Posisi dari dia Victor nggak susah mau soalnya. ngambil. Oh, maksudnya dia Posisi dia selalu bagus, posisinya selalu iya. bagus ya. Itu selalu di belakang loh, padahal Your Granger team is itu kan banned. tipikalnya kayak mid range hero gitu kan. Iya. Dan dia emang susah banget buat ditangkap, itu dia. Entah itu bukan coverannya atau gimana, atau bukan emang dia coverannya, posisinya emang posisi dia. diri sendiri ya. Emang posisi dia. Kalau bagus misalkan banget. coveran, berarti di samping dia ada orang dong. Ya, di sampingnya Itu di dia. biasanya ada orang. Kalau Kayak ini ada enggak. yang selalu nemenin kan. Ya, Berarti gimana dia ya? kayak tipe Your team marksman yang is mandiri dan tahu ya posisi kapan ada musuhnya, kapan dia harus dan itu mundur dan gitu. itu yang sempat dia tunjukkan ketika di MPL kan, ketika dia pakai Granger juga kayak dia benar-benar optimal banget dengan positioning yang sangat-sangat luas, bahkan bisa dibilang di bagian belakang dia nggak sentuh sama sekali, itu dia poin plusnya. Wow, nggak kesentuh sama sekali. Iya. Apakah Soalnya bakalan nyentuh dia ngamanin hati-hati lagi? galak juga Bad Boy yang punya. Yang punya galak. Semuanya ya Iya, galak. yang Kalau yang punya punya KB galak. galak nggak? Nggak tahu, Oh, nggak tahu. wujudnya nggak ada. Kan masih di masa depan ya. Iya, saya bukan time travel, tolong nih, Travel. saya caster ya kebetulan. Groknya bakal diambil. Grok Bisa dari dibilang Sanji. di sini victim bisa aja main hyper carry dan juga bisa ke counter hyper carry. Bisa. dengan Grok. Oh, karena dia punya Grok ya. Iya, Udah karena dia keuntungan punya pertamanya dia. Tapi banget. mungkin dari tim Genflix ataukah bakalan ngamanin Grangernya terlebih dahulu? Karena Bad Boy kan dengan Granger benar-benar susah Atau mereka ditangkap ya. mau Atau ngamanin malah Nana Digi dulu, Nana Digi. combo Dina. Pilihan bagus, tapi ternyata tampaknya dia lebih milih Uranus terlebih dahulu. Ya Offlaner buat, yang benar-benar buat kuat Trixie itu. sih kayaknya, kayak Trixie nantinya bakal nahan badan di bagian offlaner. So dia bakal menggunakan Uranusnya. Nana mungkin masih ada untuk sekarang, tapi permasalahannya adalah ketika udah ada Digi, kita tahu sendiri Digi dan Nana kan untuk auto time bomb-nya jelas lebih bisa di spam Digi ya. Digi, Dan iya. dia bisa naruh di dua tempat yang berbeda. Sementara Nana Molina Smooch-nya itu Hanya cuma satu. di satu tempat area doang. Jadi nggak bakal bisa terlalu luas dari Nge-spam. segi spammer, dari stun effect-nya juga. Digi lebih dominan dari segi pick off. Sementara kalau Nana untuk ininya juga Untuk ngezoning Ngezoning enak kuat. banget. Yes. Your Cecilia. Oh, team dan is Cecilian picking. serta jauh head to head juga sebagai offlaner yang cukup kuat ya. Mungkin bisa nangkepin nanti yang ada di lini belakangnya dari tim Genflix Arrow Wolf Ya, Junior. dan bisa nge-trigger juga dari time journey-nya. Kalau misalkan emang mau dari Oh, seorang yes. Diginya. Kalau misalkan Benar. nggak mau terlalu terburu-buru ya. Karena ada wild charge sama ada unstoppable force sih. Jadi kalau misalkan dua-duanya sama-sama nabrak barengan, ini keunggulan banget buat Genflix Arrow. Kenapa? Karena dia Karena punya Digi. mereka punya time journey. Jadi kayak efek stunnya nggak bakal berguna sama sekali di sana. Atau mungkin kayak karena mereka benar-benar punya stun yang cukup banyak nantinya. Entah nanti ada 2 pick lagi kan, ya buat di-trigger aja time journey-nya. Iya, Udah dipaksa bisa keluar sampai akhirnya mereka nggak Your punya team is kesempatan lagi banned. untuk memenangkan di war ya dari Genflix. Oke, kali ini udah ada Kari yang Kari. diamankan, berarti ada chance kalau seandainya di sini Genflix Arrow Wolf Junior pengen banget Uranusnya ini nggak ke counter sama sekali. Dan kalau misalkan melihat dari segi ban and pick-nya, ada kemungkinan cowoknya ternyata cowoknya. bukan Is dari segi supportnya. So kali ini victim benar-benar membuka supportnya banyak banget. Masih ada Nana juga, masih ada Rafaela juga yang masih bisa digunakan, atau bahkan nggak menutup kemungkinan hero-hero kayak Estes. Karena kalau kita ngomongin masalah combo ya, combo Kari sama Estes itu kan klasik old school banget. Dan itu kayak Sama susah banget ya banget itu, jadi dan- Karinya buat di take down. Karena bakalan selalu kena heal ditambah lagi Kari juga cukup fleksibel ya, dia bisa kabur dengan phantom step-nya. Terus juga bisa masuk dan bisa langsung di backup sama Estes. Tapi Wen ternyata terlebih dahulu Your udah di team ban. is picking. Udah di ban kali ini ada chance berarti ngambil mid lanernya dulu nggak sih, atau mereka mau main hyper carry dengan sangat Hyper jelas carry gitu? dengan serius Kari. dengan ada grok gitu. Riskan Mungkin sih karena Kari sendiri juga bisa mecah dari ininya iya Grok sih, ya. Iya sih, karena kan Tank-tanknya. Kari itu kan anti tank kan hitungannya. Cuman ya kembali lagi cukup riskan ya. Dan Kufra kalau ada berarti Kufra main berarti biasa Is he ya. picking? Atau
tergantung last pick-nya. Udah. Tergantung last pick-nya ya. Tergantung last pick-nya, kalau emang last pick-nya nanti bakal ke fighter lagi kayak Tamus mungkin. Yang ya, bisa diarahin di lane lagi ya, side iya, lane-nya. di satu laning phase doang, mungkin Karinya bakal jadi hyper carry. Kalau misalkan melihat dari Victim Esports, Carmilla terbuka, Cloud Oke, Cloud. dan apa nih kira-kira? Aurora enggak sih kayaknya. Kalau Aurora kan kayak area of effect-nya berarti terlalu banyak, enak didiginya gitu. Kalau misalkan Valir oke sih. Ada Valir? Cooper, tapi di ban. Valir kenapa? Bentar, Bapak, saya jadi mikir-mikir, oh iya di band, ada Langsung di ngeliat ke band. atas, oh ya Valir di ban. Makanya Valir di ban, mau nggak mau ya kalau misalkan untuk ngebatalin Kufra, Support Rafaela line-nya? juga oke. Ternyata dia lebih milih Hayabusa yang bisa nge-lock mungkin dari pergerakan Kari. Cecilion Instant support kill. gitu. Hayabusanya jadi mid lane ya. Kayaknya sih. Cecilion support support. berarti. Iya nggak sih? Harusnya Kalau kalau kayak gini iya sih. Atau mereka mau hyper carry dari Cloud nggak mungkin, nggak bisa kan? Enggak. Sayang banget sih, sayang Iya. di Hayabusanya sih. Kayak Hayabusa itu lebih berpotensi banget kalau seandainya buat jadi hyper carry ya. Karena dia walaupun dengan assassin melee-nya, Iya. tapi dia punya skill itu yang reduce cooldown, jadi kayak bisa dengan spam lebih tepatnya. Dan sementara itu kalau misalkan dengan adanya Cloud, otomatis nggak bakal sih dijadiin Nggak bakal ya. gameplay hyper carry. Kayaknya main cukup biasa. Nah, kecuali misalkan Tapi ngeliat dari sebelah Genfix bisa. Arrow Junior, iya. Karena terakhir Genfix Leomord Arrow ya. Junior bisa, tapi dengan adanya Grok kali ini, apakah meta hyper carry-nya bakal jalan? Karena Grok itu kan kayak peng-cancel segala hyper carry. Cancel segala hyper carry bakalan bener-bener dimakanin juga, gampang banget juga nge-clearin Clearing minion, terus mereka yes. bisa invasi jungle. Betul. Invasi jungle otomatis bisa nyuri buff, ada chance-nya. Berani Dan banget kalau lah misalkan pokoknya. nyuri buff, ada kemungkinan juga hyper carry-nya bisa dibatalkan. Yes, apalagi permainan dari Sanji itu bener-bener yang tipenya agresif banget. Kalau ngelihat dari permainan mereka sebelum-sebelumnya, kayak Sanji tuh berani banget nebein entah itu turretnya untuk Ya, maju ke nge-aggroin depan. ya, Yes, nge-aggroin. nge-aggroin, betul banget. Dan kita Aku sih bakalan masih lihat ingat kalau nanti. Sanji kalau nggak salah main Grok tuh kayak nabrak tembok, tapi damage-nya sengaja dipantulin doang gitu. Iya, yang itu. Iya kan, iya kan. Bener yang Kayak itu. gue sama kamu deh kok. Makanya lalu gitu-gitu kayak Sanji tuh kayak buat nabrak. Iya, Pakai nabrak. Grok ya kan. Bener, di area tengah-tengah Di area mid tengah-tengah lane ini. tembok Yes, itu. betul. Inilah dia game pertama kita di match ketiga. Victim Esports melawan Genflix Aerowolf Junior. Kali ini game pertama tentunya dengan permainan mungkin On My Way. Oh, On my My way. Way dengan menggunakan Cecilionnya akan menjadi support. Dan di Wah, flame shot flame balik shot. kali ini. Coba untuk mengamankan bad impact dengan cepatnya. Membantu Sanstui untuk mengamankan satu buah blue buff. Tanpa adanya kontes, dan kali ini sudah ada pergerakan juga dari Sanji. Mungkin ingin mengambil pergerakan ke area river dengan adanya satu Little Wonder dan tercuri oleh Bad Boy. Ya, masih bisa diamanin Little Wonder-nya ke arah tim Genflix Aerowolf Junior. Dan sementara itu ternyata, wait, ini yang main di arah atas lebih ke Hayabusa. Iya, Hayabusa top lane. Ini formasinya mirip banget sama Reka sih, 11-12. Oh, mirip 11-12. sama RZ-nya Reka di ya? fokus di bottom lane kan tadi, sama kayak Sinting juga. Oke, dan sekarang dari On My Way bakalan benar-benar coba ngezoning. Apalagi dia benar-benar cukup sakit sih skill-skillnya dia. Tapi di arah mid lane, Rainbow harus mundur Dia saja. pakai Purify untuk menghindari bouncing ball dan itu berhasil. Dibilang Berhasil. worth it lah dia untuk escape dari kejaran 3 hero kayak gitu. Kalau enggak dia yang bakalan Kalau jadi nggak first dia yang blood jadi ya. bulan-bulanan untuk first blood-nya. Dia masih level 3 belum punya Blazing Duet, jadi nggak bakal bisa membersihkan wave minion dengan cepatnya. Sanstui sebentar itu udah level 4 kali ini dan lawannya adalah Uranus Trixie. Trixie, Agak Uranus. susah juga sih buat ditembusin. Iya, karena benar-benar tambah banget kalau bisa dibilang dari Uranus sendiri. Mungkin dari On My Way bakalan ini kayak tipenya dia bener-bener cek mencoba untuk invasi jungle-junglenya dari tim Genflix Aerowolf Junior ya kali ya. Mereka kayak meminimalisir farming metodenya juga. Sementara Rainbow baru datang kali dengan red buff-nya dan langsung diamankan oleh Sansu. Retribution dengan cepatnya kali ini masih ada bad impact. Sementara Sinting di arah bottom lane di zoning out balik dan lihat udah mulai di-cut sama Sanjinya. Trixie gak Wah. bakal bisa bergerak ke area mid lane ataupun bottom lane untuk melakukan team fight 5 lawan 5. Flame shot keluar dari setengah Onmai, dark dan sih. revenge juga keluar kali ini. Rainbow dalam ancaman mencoba untuk mundur terlebih dahulu, terkena reverse time dan Groot berhasil mendapatkan first blood di arah depan sana. Ki udah mulai datang dengan barbilnya. On My Way juga bakal tumbang di arah belakang. Bad Boy berhasil mendapatkan 1 poin tambahannya. Ya, dimana tadi mereka dari On My Way dan juga dari Sanji itu lebih berfokus ke arah Trixie ya, yang emang darahnya tinggal sedikit lagi, tapi begitu dia ngeluarin ultimate benar-benar susah didapetin, dan ternyata Rainbow-nya malah langsung udah diincar sama 3 hero sekaligus. Yes, dan melihat pergerakan lagi dan lagi. Pasti jungle dari Bad Boy. Sanstui tapi dengan retributionnya masih bisa mengamankan satu buah Nice play. monster jungle dari buff.
Yap, bagus banget dari seorang Hayabusanya masih bisa mengamankan. Sementara itu dari Rainbow juga bakalan farming terlebih dahulu karena ketakutan dia yang tadinya dia bakalan jadi first blood dan ternyata bener aja. Bener aja, First blood. tetap jadi first blood untuk Genfix Arrow Junior. Yap. Tetap jadi makanan dari awal game ini dimulai kali ini dari network. Hanya berbeda sedikit saja, tapi Groot-nya ini udah mulai level 4. Udah punya Tyrant Rage, jadi harus lebih berhati-hati dari member Victim Esports. Karena kalau seandainya kena Tyrant Rage, mereka nggak punya time journey. Karena time journey-nya ada di Cubins, di Genfix Arrow Junior. Turtle-nya sementara itu udah mulai diinvasi lagi. Akan langsung diamankan terlebih dahulu dan Turtle di Walter sama Sanji. Sanji makin strong, Tyrant Revenge connect. Tapi nggak bakal ada follow-up damage karena Sanji terlalu tebal. Pas banget untungnya diamanin langsung. Kalau enggak itu kayak bakalan bisa kecuri aja sama ada alarm bomb juga yang bener-bener nge-zoning out. Tapi tampaknya di arah mid lane-nya dari seorang Rainbow bakalan di-commit sama Trixie. Tapi masih bisa selamat. Sedangkan Trixie sedikit terjebak. Masih bisa dibantuin dan bisa kabur dari arah mid lane. Masih aman aja sementara itu kalau misalkan melihat dari Sinting di arah bottom lane. Iya, Masih pergerakan. aman juga, dia bener-bener bermain dengan sangat safe. Dia kayak nggak mau ngambil risiko yang terlalu besar. Kalau misalkan dia nggak dapet turret, dia balik. Dia nggak dapat turret, dia balik di mana kayak Leomordnya datang, tinggal ngasih info aja Leomordnya hilang. Tapi tampaknya kita juga lihat pergerakan 3 orang sekaligus dari Gunfight Aerowolf Junior ke arah bottom lane-nya. Apakah bisa dibendung karena ada Sanji juga yang bakalan nge-cover bersihin minionnya dan nggak bisa terjadi apa-apa. Masih dari first time juga Sanji bakal terkena slow effect. Masih ada ejector karena belakang dan Tyrant Revenge dari Groot. Masih berhasil mendapatkan 1 poin kill-nya di arah bottom lane. Ternyata Groot out of nowhere terbang langsung dapetin 1 poin kill dengan sangat manis. Tapi sementara itu kesempatannya dimanfaatin dengan sangat baik sekali dengan Victim Esports mendapatkan turret kedua di arah top Ini lane-nya. buruk banget sih buat Genfix Aerowolf. Mereka mau dapetin turret di arah bottom lane, tapi top lane-nya mereka udah kehilangan inner turretnya. Sementara itu Sunstu-nya juga farming tanpa adanya gangguan sama sekali. Dan melihat Sinting yang kali ini udah mulai coba zoning out ke area jungle. Coba untuk ngamanin buff dari Rainbow terlebih dahulu, biar nggak ada zoning lagi. Rainbow karena Revenge keluar reverse time, tapi kali ini masih terjebak di depan sana. Purify digunakan, masih mencoba untuk ditabrak sama Barbil daripada seorang Ki. Dan kali ini Ki-nya mencoba untuk maju ke depan sana. On my way masih mengincar sesuatu, tapi terlalu jauh positioningnya dan dia flame shotnya sudah digunakan. Iya, Rainbow-nya benar-benar ditumbangkan berkali-kali sampai akhirnya dia susah banget untuk jadi. Dan sekarang tumbuhannya dari tim Victim Esports bakalan coba lebih objektif aja ataupun Hayabusanya ya. Karena Hayabusa sendiri belum tertumbang sama sekali walaupun dia juga nggak mendapat. Benar-benar kayak dua hero di atas dan bawah sama-sama split push aja dulu. Yes, dan kali ini ada Bad Impact keluar langsung Sanguine Claw. Bad Impact 2 kali menumbangkan seorang Trixie. Cepet banget damage-nya dan Bad Boy kali ini udah mengamankan Turtle. Lihat dia megang 2 buff, megang buff merah, megang buff biru dan juga buff Turtle. Ini Karistar Syndrome luar biasa. Oke, Karistar Syndrome ya. Dan sementara itu area atasnya juga masih bisa di-defend dari tim Victim. Keluar Blessing Duet, masih ada Tyrant Rage keluar juga dari first time, langsung meletak dengan auto time bomb. Dan kali ini masih ada Bad Fist di arah belakang. Barbil dipanggil daripada seorang Ki. Langsung menemukan Sanji juga kali ini masih tertumbang. Sanguine Claw dapetin 1 lagi dari Ki dan harus mundur. Sinting, apakah dia mau komit? Oh enggak, dia langsung balik ke area top lane untuk menyelamatkan turretnya. Bersihin minion aja karena mereka juga udah rugi jumlah ya, bisa dibilang. Initiate war dari seorang Kufra bagus banget, dia masuk diam-diam langsung menumbangkan satu persatu ya, bahkan benar-benar fokusnya ke arah Rainbow. Rainbow-nya sekarang udah 3 kali tumbang. Otomatis goldnya benar-benar bakalan kepisah jauh banget ya. Jomplang sih sama Bad Jomplang Boy-nya. Ini bedanya sekitar 1000 malah, 1500-an. Dan itu menurut aku kerasa banget. Iya. Dan ini kalau misalkan 2 kali Phantom Step, 3 kali ke Phantom Step udah bisa hilang Rainbow-nya. Namun Sinting terkena Tyrant Rage langsung terpick off dengan instan. Bad Boy dapetin endless battle-nya di menit yang ke-6. Bakal lebih liar lagi buat Genfix Aerowolf Junior. Ya, pergerakan dari tim Gunfight Aerowolf Junior juga sangat baik ya. Benar-benar kayak komitmen. Kalau misalnya kita bisa dapetin satu hero langsung didapetin gitu aja. Begitu juga kayak ya tadi dari Rainbow-nya, bahkan dari seorang Sinting juga bakalan didapetin. Dan sementara itu juga mereka kayaknya komit untuk dapetin area mid lane-nya atau ke arah buff. Ini kalau misalkan udah Demon Hunter Sword ternyata. Udah ternyata. Aku kira masih lama gitu loh. Kalau misalkan di bawah menit ke-9 Demon Hunter Sword masih belum jadi, ini parah sih soalnya. Damage-nya Rainbow nggak bakal ada kalau kayak gitu. Nggak masuk ya ke arah karena frontlinernya. Trixie-nya nanti Groot-nya juga bakal punya kapabilitas untuk bertahan yang lebih parah lagi. Karena mereka menang dari segi kill, walaupun networknya bisa dibilang sama kali ini. Oh iya, nggak terlalu jauh. Tapi kembali lagi itemnya sih yang berpengaruh besar ya. Iya, bahkan untuk turretnya orangnya. dikontrol sama Victim Esports.
Nah ini menang turret walaupun kayak killnya dari Victim Esport kalah jauh, tapi dia benar-benar bisa ambil objektif, ambil kesempatan walaupun dia ditumbangin satu persatu hero-nya, mereka cari objektif lainnya yang bisa didapatkan. Makanya mereka lebih kayak teori split push mungkin dari Ya, masalahnya ini Hayabusanya. dia Groot langsung dihajar begitu saja. Groot. One chance kena 2, dapetin 1 daripada seorang Groot. Kubik juga dapat tumbang dan ada Santuy. Oh. Di arah belakang Santuy lebih berfokus sama area mid lane turret. Kali ini Barbil dipanggil, Ki bakal mengincar ke arah siapa? Ke arah Sanji, Sinting bakal mundur, flick out ke arah belakang tentunya. Masih ada pergerakan dari On My Way. Satu kali bad impact, sakit banget memukul mundur member dari Genflix Arrow Junior. Ketika satu kesalahan yaitu Groot-nya initiate dan itu gagal, langsung di follow up sama seorang Digi-nya juga yang akhirnya ditumbangkan karena time journey-nya tadi nggak kena ya ke arahnya ketika Groot initiate, ya langsung aja dibalikin keadaannya sama tim Victim Esport. Yes, dan Turtle ini dikasih sama Sanji. Wah, ini sengaja kayaknya. Aja ya. Enggak, emang sengaja Nggak, kayak Athena biar- Shield gratis nggak sih? Oh, oke, jadi biar Sanjinya benar-benar kokoh banget ya untuk jadi Initiator. Iya, karena atau kalau lini misalkan kita depannya. ngomongin masalah yang nahan damage Kufra sama Grok ya jauh lah. Kufra jelas lebih nahan damage-nya lebih banyak lagi daripada Grok. Tapi kalau misalkan kita ngomongin masalah kayak gini yang Sanjinya bisa lebih tajir dari Groot juga, punya item yang lebih capable, dia Pasti bakal bisa. subtle banget buat team fight-nya nanti. Dan dia juga bisa survive banget lah ya, apalagi dia bisa benar-benar initiate, benar-benar kayak berani banget lah pergerakan dari Sanji ini Udah, sendiri. Goldnya langsung nge-swing loh gara-gara team fight tadi. Gara-gara Dari team fight 2000 plus dapetin mid turtle. lane turret juga, inner turret tinggal mid lane doang, dan sementara itu mapping yang dimiliki sama Genflix Arrow Junior makin tipis lagi. Tapi bad boy-nya makin lebih kaya lagi. Tapi Kubins juga sakit banget sih shadow kill-nya daripada seorang Sanstuy. Yes, walaupun Karinya sekarang benar-benar jadi makin kaya, tinggal kalau misalnya dibawa ke lab mungkin bisa ya Kari nanti menumbangkan satu persatu dari tim Victim Esport. Tapi tinggal gimana caranya mereka dari tim Victim Esport tetap bakalan objektif untuk dapetin turret pertukaran, entah kalau misalnya mereka di kill, mereka bisa dapetin objektif lainnya. Oke, Golden Staff sudah dimiliki sama Rainbow. Rainbow kayaknya udah mulai menyusul dari segi network pelan-pelan walaupun dia punya Demon Hunter Sword dan perbandingannya dengan Endless Battle. Tapi lihat kali ini berbeda 2000, bahkan Bad Boy on the way ke arah Wind of Nature. Kalau udah Wind of Nature, Rainbow nggak bakal bisa semudah itu untuk masuk dengan Blazing Duetnya. Shadow Kill juga tidak bisa secepat itu. Sementara kali ini udah ada Clock yang dimiliki sama Sanstuy. Apa yang bakal dia buat? Apakah Rose Gold Meteor? Oh ya, Rose Gold Meteor berarti. Rose Gold Magic Meteor. Blade dulu, habis itu Rose Gold Meteor. Oke, dan kalau bisa dilihat ya, kalau misalnya tadi Kari memang pakai Wind of Nature, bener-bener bakalan susah banget ya ditangkap sama Hayabusa. Padahal kayak Hayabusa sendiri dipilih juga biar bisa nge-instant kill dari seorang Karinya sendiri. Sekarang otomatis nggak bisa di-instant kill, tapi kalau dilihat bener-bener ini permainan objektif banget dari tim Victim, bener-bener ngebuat ke pressure-nya ke arah tim Genflix Aerowolf. Bener-bener kayak semua minionnya jalan terus-menerus, dan sekarang area Lord-nya bakalan coba di kontes kah? Kontes kah? Udah setengah darah tentunya. Groot harusnya muncul kali ini. Tarian Rage udah Sedikit bisa lagi. digunakan. Tuh. Oh no, tarian Revenge cukup terlambat. Kali ini Lord bakal diamankan begitu saja. Rainbow kali ini bakal diincar, tapi terlalu jauh posisinya. Purified juga masih ada. Tarian Rage sudah keluar, Blazing Duet ke arah belakang, dan bahkan kali ini masih ada Time Journey. Kini itu diamankan sama Bad Boy di arah belakang. Masih free hit juga. Sementara itu mana Shadow Kill-nya belum terbagi ke arah belakang, dan Shuriken Sekarang mungkin bakal keluar. langsung sekarang Rainbow. semuanya. Double kill diamankan sama Sanstuy. Di shutdown Sanstuy ya sama Bad Boy. Double kill daripada seorang Bad Boy, tapi di shutdown sama On My Way. Double kill juga untuk On My Way dengan menggunakan bad impact-nya. Wow, inisiasi Groot langsung mengarahkan, karena dia gagal dapetin Lord, dia langsung mencoba untuk dapetin Rainbow, tapi itu terlalu jauh sama teman-temannya sampai nggak bisa nge-backup dari seorang Groot ya. Walaupun dia masih bisa flicker, masih bisa selamatin dirinya, dan bisa dapetin satu orang dari tim Victim Esport, tapi semuanya jadi sekarat. Kena cicil, mereka harus mundur, dan Rainbow yang ternyata udah bersiaga di arah belakangnya mereka udah bisa numbangin satu persatu. Bahkan Cecilion juga bisa ngebantu nge-backup semua Iya, teman-temannya. eksekusi Cecilionnya Ya, sih bagus ini banget ya. damage banget lebih tepatnya, karena mengingat Cubinsnya juga terlalu tipis ketika udah gak ada time journey. Semuanya udah langsung hilang gitu aja, walaupun dia punya Clock of Destiny ya dari Cubinsnya, dari Gigi. Tapi kayaknya itu gak cukup, ternyata On My Way sekarang udah bisa nge-spam, dan bahkan dia udah punya Divine Glaive. Langsung Flame Shot, dia 3 bar hilang begitu saja. Sakit banget dari Flame Shot seorang On My Way. Flame shot dari On My Way bakalan benar-benar dijadiin banget dari seorang Cecilion, dimana sekarang networknya benar-benar ke atas buset, banget. sakit banget itu apaan bad impact-nya. Bad impact, gila Itu ini support loh Cecilion. ya, Iya, On teman-teman, My Way-nya terima dijadiin kasih. support loh, Role-nya padahal support ya, makasih loh. Tapi damage-nya sesakit itu. ini Support apa kayak ini? supportnya jadi kaya juga ya, gimana? Tapi tampaknya dari arah bawah juga Sintingnya mau coba untuk dapetin turret. Ini semuanya diarahin ya, kayak bawahnya masuk, midnya masuk, gantian lagi, begitu aja. Apalagi ini bakalan bingung karena atas sama bawahnya bakalan barengan. Samir kok keluar, Oh, lihat Trixie. Trixie sakit banget di ejector juga sama Sinting, langsung tumbang begitu saja.
saja grupnya Waduh, gila. masih ada pergerakan dari Bouncing Ball, defensif terlebih dahulu. Bad Boy masih bisa memberikan dealing damage ke arah depan, tapi Rainbow nahan dulu, mungkin stacknya masih 10. Apakah bakal langsung loncat Blazing Duet dengan menggunakan Purify ke arah belakang, dan that's it, Purify Blazing Duet. Masih ada pergerakan juga dari Rainbow, berhasil mendapatkan Cubits. Yang belakang Tyrant Rage keluar dari grup, tapi kali ini Sansu yang masih punya Shadow Kill ke arah belakang. Sintingnya tumbang, Bad Boy apakah dia Hati-hati, tumbang juga, nggak ada kan dia masih bisa minion. bertahan. Sansu ternyata setengah darah saja, triple kill dari Bad Boy. Rainbow-nya selamat, On My Way masih berada di belakang, dan lihat kali ini 3 harus tumbang dari victim esports. Ya itu nekat banget sih, langsung masuk semuanya padahal minionnya nggak ada. Jadi kayak mereka nggak ada objektif lainnya. Padahal kalau misalnya minionnya masuk juga, terus mereka melakukan hal tersebut, ya at least turretnya untuk mereka balik lagi itu udah hancur gitu kan. Jadi bisa dapetin objektif satu persatu dari tim victim esport. Tapi tadi kesalahannya emang tiba-tiba kayak semuanya masuk dan akhirnya ya udah mereka ditumbangin di area base-nya lawan. Yes, dan ini kayak farmingannya Rainbow sih udah beda banget sama awal-awal game ya. Awal game memang dia ketekan banget, Ketekan, tapi kali ini dia udah punya item yang capable banget. Dia udah punya Queen's Wings juga. Jadi kalau dia yang ngebuka war juga kayaknya nggak bakal masalah. Apalagi kayak tadi Purify Blazing Duetnya juga mungkin bisa digunakan lagi untuk di team fight selanjutnya. Mengingat sebenarnya ini udah bagus banget positioning yang dimiliki sama Rainbow. Tapi lihat burst damage yang dihasilkan dari Bad Boy itu langsung kebagi rata semuanya. Bad Boy positioningnya benar-benar perfect Bagus banget ya. di belakang. Nah ini Gimana momennya. caranya loncat coba? Karena nggak ada hero loncat kecuali si Sinting. Kecuali si Sinting dan langsung aja bener-bener semuanya langsung all out masuk ya. Kalau Tapi saat tampaknya dirinya dari- tumbang begitu saja mega kill di area mid lane. Bad Boy berhasil mendapatkan 1 poin killnya. Kubins setengah darah saja terkena bad impact, tapi kali ini masih coba untuk diamankan oleh Sanji dari segi minion mid lane-nya. Ya sementara itu mereka lebih bersiaga karena di sini 5 versus 4 nggak menguntungkan juga untuk tim victim esport. Mereka bakalan cari objektif lainnya seperti minion di arah atas ataupun coba cari vision karena di sini Lordnya 10 detik lagi juga bakalan up. Otomatis Sanji udah bersiaga untuk ngecek kira-kira pergerakan dari tim Genfix Aerowolf Junior tuh seperti apa di arah Lordnya. Oh tapi tampaknya ada pergerakan yang sangat Sudah bagus di sih. end-hand kali di ini, atas. tapi udah ada pergerakan juga di arah top lane seperti yang Rinko bilang. Split push yang dilakukan oleh Rainbow sendirian kali ini, masih belum ada follow up juga, sementara belum kelihatan ada siapa di top lane sana. Tapi Benar. lihat di depan area Lordnya, semuanya. Sanji juga sudah menghadang. Trixie udah mulai melihat pergerakan daripada seorang Sanji. Sansui hidup, dan kali ini ingat dia punya retribution. Tyrant Rage keluar ke arah seorang Sinting. Tyrant Rage gak kena siapa-siapa. Ejector langsung keluar, langsung didorong sama Bloodshot, dan Immortal yang bakal pecah. Langsung ada bad impact, mega kill diamankan sama seorang On My Way. Ini mungkin bisa jadi keunggulan buat tuh, victim. untungan banget Sinting sih bakal untuk langsung loncat victim. ke depan sana. Sanji, Power of Nature, flank out lagi. Langsung ada ejector, dan bahkan masih ada pergerakan. Wild Charge, offensive, Cubins bakal dikejar. Sanguin Claw langsung tumbang. dicakar juga sama bad impact. Sansui dengan shuriken-nya langsung dapatkan 1. Rainbow hanya mencicil-cicil dengan menggunakan Art of Victory. Langsung bergerak ke area Lord yang kedua. Keculik 2 hero, bakal jadi kerugian buat Genfix Aerowolf Junior. Iya, dimana tadi Groot-nya nge-initiate ke arah 4 hero sekaligus ya di arah mid lane dan itu nggak ada follow up sama sekali sama tim Genfix Aerowolf Junior, nggak tahu kayak miscom atau gimana. Terus sampai akhirnya ada ejector juga dari seorang Jawhead sampai bisa ditumbangkan dari Groot-nya. Walaupun tadi dari seorang Digi juga ngeluarin time journey untuk menyelamatkan satu orang dari tim Genfix Aerowolf, tapi harus ditukerin sama nyawanya dia dan sampai akhirnya Lord didapetin sama victim esport. Tapi ini karena apa namanya? Karena keluar juga dari Tyrant Revenge Iya, kan itu tadi. keluar Tapi kayak Tyrant kenapa Rage-nya nggak gitu? kena gitu loh. Kalau Tyrant Rage-nya kena, mungkin Kena. di follow up loh. Mungkin bakalan di follow Mungkin up. bakal di follow Walaupun up. agak sedikit jauh sih sebenarnya jaraknya mereka itu sendiri. Kena 3 ya kan padahal. Kena 3, Wah itu sih momennya bisa dapat banget tuh. tapi langsung di ejector. Langsung di ejector. Sinting sih emang penyelamatnya kayaknya. Gila. Oke, dan sambil menunggu Lordnya di arah top lane, pergerakan ngabisin jungle juga, nambahin pundi-pundi gold mereka sambil nyamain wave dari Queen minionnya. Swing-nya dijual di Gateros Battle, Rainbow, dan BOD-nya 2 dari Sanstuy. Shadow Kill-nya bakal kayak apaan ini ya, dan Phantom Shuriken-nya bakal mengerikan banget. Masih ditahan terlebih dahulu, 2 Bad Boy-nya udah BOD. punya Thunderbell juga. Anyway, Lord-nya ngamuk di depan sana, dapetin 1 buah turret inhibitor mungkin. Sanstuy bakal kembali first time, tapi Tyrant Revenge terlalu jauh dari Groot. Groot bakal dikejar begitu saja, Bad Impact Ejector, masih ada Sanguin Claw, dan bahkan terhidup lagi kali dari Groot-nya. Sanji masih hidup ternyata, masih ada Immortal juga. Bahkan ada Shuriken dan Blazing Duet ke arah belakang. Rainbow tapi itu kena damage terlalu sakit. Purify digunakan, masih ada Ki juga. Shadow Kill mencoba untuk membersihkan pasukan minion dari Genfix Aerowolf Junior. Sementara On my way. Ejector lagi, Trixie bakal ada ancaman. Rainbow baru juga masih ada 1 hit lagi, dan ternyata kena ke arah Sanstuy. Kali ini masih ada Ki di depan sana. Shuriken keluar, double kill daripada seorang Sanstuy. Dan Sinting masih dengan Immortalnya. Ejector apakah ya bakal keloncat ke arah Bad Boy? No. No,
Nope. Masih tahan, punya flicker loh dia, punya Masih flicker. sedikit sabar. Sanji juga sama, masih coba Semuanya untuk nge-engage sabar. doang. Semuanya main sabar, walaupun tersisa Bad Boy dan juga Cubits. Langsung loncat begitu saja karena ada Shuriken, tapi shutdown Blessing Duet masuk intak karena Bad Boy, tapi masih ada Win of Nature. Bad Boy sendirian, Immortalnya pecah. Satu Oh my lagi. god, si ganteng bakal tumbang. Di shutdown sama Rendo. Dan langsung ke arah base, Victim Esports take game number 1. Ini set yang sangat baik sekali.